Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solihah. Kembali lagi ya pada mata pelajaran seni khat. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat huruf tunggal dengan menggunakan kaidah naskhi. Nah, pada kelas ini kita akan belajar kaidah naskhi mulai dari huruf sambung baik di depan, di tengah maupun di belakang. Jadi pada kelas ini kita akan belajar lebih dalam mengenai kaidah khat naskhi. Bagaimanakah kaidah khat naskhi ini ketika dia berada di awal, di tengah maupun di akhir kalimat atau kata. Baiklah, sebelum kita mulai lebih lanjut, silahkan siapkan terlebih dahulu buku latihan kalian yang telah dibagikan dari madrasah, yaitu kaligrafi dasar jilid kedua. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel Bu Zulfa agar Bu Zulfa lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial bermanfaat mengenai kaligrafi. Baiklah, kita mulai dari halaman 4, yaitu huruf ba, ta, sa, nun atau ya awal yang bertemu atau disambungkan dengan huruf lainnya. Nah, pada buku ini telah terlihat jelas sekali ada beberapa bentuk ba yang berbeda-beda jika disambung dengan huruf yang berbeda pula. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan dan pahami dengan seksama tutorial membuat huruf ba, ta, sa, nun atau ya awal yang bertemu atau disambungkan dengan huruf yang lainnya. Jadi, bentuk awal dari huruf ba, ta, sa, nun atau ya ini bentuknya sama. Nah, ini contoh bentuk ba ketemu dengan ba. Jadi depannya cenderung pendek seperti itu. Oke, coba kita kasih titik di sini kaidah huruf ba. Nah, di sini hanya celah satu titik, jadi ini dibikin pendek ba-nya ya. Depannya juga pendek, tidak begitu panjang. Kemudian ini ada ba akhir, ada celah satu titik di tengah. Panjangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 titik. Jadi seperti itu ba ketemu ba atau ba, ta, sa, nun atau ya yang bertemu dengan huruf ba. Kemudian coba kita membuat huruf ba ketemu dengan jim, ha atau wa, ini sama ya. Jadi bentuknya melengkung seperti itu, depan atasnya melengkung di atas, kemudian haknya ini atasnya cenderung lurus saja ya. Kalau melengkung seperti membuat hak tunggal biasa ya, agak membulat seperti itu. Belakangnya seperti biasa kita arsir saja. Oke, coba kita perhatikan lagi kaidah titiknya. Nah, bagian depan ini jika kita perhatikan ada tinggi 2 titik, kemudian bagian atasnya lebarnya 3 titik. Seperti biasa, seperti hak tunggal kemarin yang kita pelajari. Jadi atas sama bagian perut ini sejajar, dan di atas perut ini ada celah 1 titik, dan di bawah perut ada celah setengah titik, dan di bagian depan ini ekornya ada 1,5 titik, jadi lebih panjang. Oke, seperti itu cara membuat
ba, nun, ya, atau ta, sa yang bertemu dengan huruf ha, jim atau kha. Kemudian bentuk ketiga bertemu dengan ro. Nah, bertemu dengan ro. Contoh yang pertama, ini ada dua bentuk. Yang pertama, ro yang meluncur seperti seluncuran. Ini seperti ro biasa, ya bentuknya hampir sama seperti ro biasa. Jadi, lebarnya ada 1 titik di situ, tingginya ada 3 titik. Nah, jadi ini tidak ro tunggal, tapi ini jika kita kasih titik, nah ini bisa menjadi ba. Jika titiknya di bawah, maka dinamakan ba. Jika di atas 2 titik, yaitu ta. Kalau 3 titik di atas, berarti sa. Kalau titiknya 1 di atas, berarti nun. Seperti itu. Kemudian bentuk ro, ba ketemu ro yang kedua. Nah, ini bentuk ba-nya seperti itu. Jadi pendek sekali ya. Tidak ada meluncurnya di atas. Langsung meluncur sedikit. Terus buat ekornya digambar saja seperti biasa. Oke, jelas ya. Sekarang coba kita beri kaidahnya, kaidah titiknya. Nah, jadi ini tingginya cuman 1 titik, ya, sangat pendek sekali untuk bentuk ba yang ini. Untuk ro seperti biasa, lebarnya 3 titik. Oke. Kemudian bagian bawahnya lebar 2 titik. Jelas ya. Selanjutnya kita membuat ba yang ukurannya lebih panjang. Ba ketemu sin. Ba ketemu sin, ba ketemu ya. Ini ukuran ba-nya itu awalnya lebih tinggi. Tingginya 3 titik. Sekarang coba kita praktekkan. Nah, seperti itu, agak tinggi. Jadi kita ancang-ancangnya dari atas lebih tinggi. Tap, tap, ya. Agak pendek, terus agak lebar seperti biasa. Bikin sin, masih ingat? Bikin sin tunggal. Nah, bikin sin akhir juga sama. Jadi depannya lebih tinggi. Ini namanya variasi. Oke, jika kita perhatikan ini ada 3 titik tingginya. Tinggi ba yang seperti yang gandeng dengan sin, ini ada 3 titik. Ya, jika gandeng dengan ya juga sama, ada tinggi 3 titik. Oke, jadi ini udah ada berapa bentuk ba di sini? Coba kita hitung. Yang pertama bentuk ba yang pendek. Kemudian yang kedua bentuk ba yang meluncur. Ya, bentuk ba yang meluncur. Melengkung di atas. Ini jika ketemu dengan ha, jim atau kha. Nah, jika bertemu jim, ha atau kha, bentuk ba-nya seperti ini. Ini khusus untuk jim, ha, kha. Kemudian ini jika bertemu dengan ro atau mim, bentuknya meluncur seperti itu. Ro, mim. Kemudian bentuk ro yang kedua. Ini juga khusus untuk ro. Ro yang model seperti ini ya. Kemudian bentuk yang kelima, ini ba-nya agak tinggi, lebih tinggi ya, paling tinggi. Nah, itu tingginya 3 titik. Ini untuk bentuk jika ketemu dengan bentuk sin, ya.
Kemudian selanjutnya bentuk bak yang ukurannya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ini contohnya bentuk bak ketemu short. Nah, jadi baknya meluncur saja, terus ditumpuk dengan huruf short di atasnya. Oke, seperti membuat short tunggal kemarin, masih ingat ya? Oke, coba kita perhatikan kaidahnya. Ini ada tingginya 2 titik ya, berarti kita sudah mengenal yang tingginya 1 titik sama 3 titik. Ini yang tingginya 2 titik ketika bertemu dengan huruf short. Oke, kemudian contoh lagi ketemu dengan huruf ain. Nah, ketika ketemu dengan huruf ain, cara menyambungnya bagaimana? Jadi agak dilengkungkan, jadi baknya dilengkungkan ke atas ya, dilengkungkan ke atas seperti itu. Kemudian ke depan sedikit saja, jadi huruf ain ini jika di tengah atau di akhir itu tidak berlubang, dia tidak berlubang. Kemudian untuk kaidahnya sendiri seperti ain tunggal, jadi ekornya lebih panjang, di situ ekornya lebih panjang, kemudian bagian depan kepalanya agak menjorok ke depan, jadi tidak sejajar dengan perutnya, tidak seperti huruf H. Jadi bentuknya hampir sama seperti huruf H, tapi kepalanya condong ke depan. Baiklah, sampai sini dulu ya tutorial membuat huruf ba awal bertemu dengan huruf lain. Selanjutnya silahkan coba praktekkan pada buku latihan kalian masing-masing menggunakan spidol yang telah disediakan oleh madrasah. Kemudian jika kalian perhatikan di situ halaman 4 ada 3 baris utama, yaitu baris pertama untuk contohnya yang tebal itu, kemudian baris kedua itu untuk kalian berlatih menjiplak. Jadi seperti biasa, seperti kelas sebelumnya, pertama kalian harus belajar menjiplak dulu, menjiplak sampai sama persis. Selanjutnya setelah kalian menjiplak huruf, untuk baris ketiga kalian coba untuk meniru huruf secara mandiri sampai sama persis sesuai dengan kaidah dan bentuk tebal, tipis, miring, dan sebagainya. Baiklah, sekian dulu dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.